Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 3 dari kelas C, Prodi Farmasi yang beranggotakan 6 orang. Kami akan menjelaskan mengenai zat toksik khususnya organofosfat insektisida. Sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu organofosfat insektisida? Nah, kalau belum tahu, dengerin penjelasan kami ya. Organofosfat insektisida adalah senyawa kimia sintetik mengandung fosfor yang digunakan secara luas untuk membasmi hama. Akan tetapi, sangat toksik bagi manusia loh. Gejala klinis yang ditimbulkan dikategorikan berat seperti sekresi tubuh berlebih, gangguan pernapasan, hingga penurunan kesadaran. Karena daya basminya yang cepat dan sifatnya yang merusak syaraf, WHO mengklasifikasikan banyak jenis organofosfat sebagai zat yang sangat berbahaya yang menjadi penyebab utama kematian akibat keracunan pestisida di seluruh dunia. Mekanisme toksisitas yang terjadi yaitu dengan senyawa organofosfor menghambat dua enzim, yaitu enzim asetilkolin esterasa atau ACHE yang ditemukan di persimpangan sinaptik dan di sel darah merah atau RBC, dan butiril kolin esterasa yang juga dikenal sebagai pseudokolin esterasa atau PCHE atau juga disebut kolin esterasa plasma yang ditemukan dalam darah. Masing-masing enzim ini memecah asetilkolin. Penghambatan ACHE merupakan efek paling signifikan secara klinis dari OP dan karbamat karena hal ini menyebabkan akumulasi asetilkolin dalam jumlah berlebihan pada reseptor muskarinik yang ditemukan pada berbagai sel sekretori kolinergik, pada reseptor nikotinik yang terletak pada persimpangan neuromuskular rangka dan ganglia otonom, dan juga di SSP. Inhibisi permanen ACHE atau penuaan dapat terjadi ketika terjadi pengikatan kovalen oleh OP ke enzim. Laju penuaan sangat bervariasi dari beberapa menit hingga beberapa hari, tergantung pada jalur paparan serta OP spesifik. Senyawa OP dimetil, misalnya dimetoat, umumnya menua lebih cepat daripada agen dietil, misalnya klorpirifos, dan senyawa OP lipofilik dapat dilepaskan ke sirkulasi sistemik dari simpanan lemak selama beberapa hari hingga minggu setelah paparan, memperpanjang durasi toksisitas klinis dan jendela penuaan. Pengobatan antidotal dengan oksim atau pralidoxim dianggap bermanfaat hanya jika diberikan sebelum penuaan terjadi. Keracunan organofosfat insektisida ini dapat menimbulkan beberapa gejala dan tanda loh teman-teman. Gejalanya dapat berupa gejala segera atau tertunda beberapa jam hingga hari, bergantung pada jenis senyawa, rute paparan seperti inhalasi, oral atau kulit, dosis, serta sifat lipofilik zat. Organofosfat insektisida sangat lipofilik sehingga dapat tersimpan dalam jaringan lemak dan menyebabkan toksisitas berkepanjangan atau berulang. Nah, manifestasi klinis akut keracunan organofosfat insektisida dibagi menjadi beberapa kelompok utama nih, yaitu gejala muskarinik yang disebabkan oleh stimulasi berlebihan reseptor muskarinik akibat akumulasi asetilkolin. Gejala tersebut meliputi miosis, hipersalivasi, lakrimasi, keringat berlebih, bronkospasme, sesak napas, bradikardia, nyeri perut, mual, muntah, dan diare. Gejala ini sering menjadi tanda awal keracunan OP. Lalu ada efek nikotinik yang terjadi akibat kelebihan asetilkolin pada sambungan neuromuskular, ditandai dengan fasikulasi, tremor, dan kelemahan otot rangka yang dapat berkembang menjadi kelumpuhan, termasuk otot pernapasan pada keracunan berat. Manifestasi sistem syaraf pusat meliputi gejala neuropsikiatrik seperti cemas, gelisah, sakit kepala, pusing, kebingungan, penurunan kesadaran, hingga koma. Selain itu, kejang dapat terjadi terutama akibat hipoksia dan depresi pusat pernapasan dapat menyebabkan apnea. Setelah itu ada neuropati perifer tertunda. Beberapa inhibitor kolin esterasa dapat menimbulkan neuropati perifer yang muncul beberapa minggu setelah paparan. Kondisi ini terutama mempengaruhi akson motorik panjang di ekstremitas bawah dan sering bersifat menetap atau permanen. Lalu ada sindrom intermediate terjadi 24-96 jam setelah krisis kolinergik mereda, ditandai dengan kelemahan otot proksimal terutama flexor leher, kelemahan bulbar, dan kelumpuhan syaraf kranial. Sindrom ini berbahaya karena dapat menyebabkan gagal napas mendadak akibat kelemahan otot pernapasan loh. Yang terakhir ada efek toksik lainnya. Efek toksik yang relatif jarang meliputi sindrom Guillain-Barré, mononeuritis, gangguan kognitif perilaku, gangguan gerakan cuneiform, gejala Parkinson, kelainan metabolisme glukosa, asidosis metabolik, sindrom koroner akut, hipotensi, pankreatitis, dan infertilitas. Perubahan perilaku juga dapat terjadi setelah paparan akut maupun kronis organofosfat insektisida, berupa kebingungan, psikosis, kecemasan, kantuk, depresi, kelelahan, dan iritabilitas. Pada toksisitas kronis, paparan jangka panjang terhadap pestisida termasuk senyawa organofosfat dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit Parkinson. Secara klinis, pasien dengan keracunan organofosfat insektisida signifikan paling sering dikenali melalui miosis, diaporesis, dan gangguan pernapasan. Adapun penyerapan melalui kulit dapat meningkat pada kondisi kulit rusak, dermatitis, dan suhu lingkungan yang tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana sih dengan LD50 organofosfat insektisida? Organofosfat insektisida memiliki LD50 pada manusia yang tidak ditentukan secara langsung melalui uji eksperimental karena adanya pertimbangan etika dan keselamatan. Oleh karena itu, dalam kajian farmakologi dan toksikologi, nilai LD50 pada manusia diperkirakan secara tidak langsung, yaitu melalui data toksisitas akut pada hewan uji serta dikorelasikan dengan data klinis dan epidemiologi kasus keracunan organofosfat pada manusia. LD50 organofosfat insektisida pada manusia diperkirakan berada pada kisaran 1-50 mg per kilogram berat badan, yang
berarti jumlah zat dalam miligram dihitung berdasarkan setiap 1 kg berat badan manusia. Sebagai hasil dari pendekatan tersebut, organofosfat diklasifikasikan sebagai insektisida dengan toksisitas akut tinggi yang tercermin dari nilai LD50 yang relatif rendah pada manusia. Tapi tenang, organofosfat insektisida memiliki antidot spesifik nih teman-teman untuk mencegah keracunan organofosfat insektisida itu sendiri. Antidot tersebut yaitu pralidoxim atau 2-PAM seperti pralidoxim klorid atau pralidoxim iodida. Pralidoxim merupakan oksim yang bekerja sebagai reaktivator enzim kolin esterase yang terinhibisi oleh organofosfat. Dalam tata laksana keracunan organofosfat, pralidoxim diberikan bersamaan dengan atropin karena keduanya memiliki mekanisme kerja yang berbeda dan saling melengkapi. Pralidoxim memiliki beberapa mekanisme kerja nih teman-teman, yaitu dengan reaktivasi enzim kolin esterase. Organofosfat mengikat dan memfosforilasi enzim asetilkolin esterase atau ACHE di sinaps, sehingga enzim ini tidak bisa memecah asetilkolin atau ACH. Pralidoxim menyerang gugus fosfat pada enzim ACHE yang terinhibisi, memindahkan fosfat dari enzim ke dirinya sendiri, sehingga enzim kolin esterase kembali aktif dan bisa memecah ACH. Selanjutnya ada pencegahan atau aging. Jika tidak diobati, ikatan fosfat enzim akan mengalami proses atau aging, yaitu hilangnya satu gugus alkil, sehingga enzim menjadi tidak bisa direaktivasi lagi. Pralidoxim harus diberikan sedini mungkin agar masih bisa merusak ikatan fosfat sebelum terjadi aging, terutama pada organofosfat yang cepat mengalami aging, misalnya senyawa dimetil. Terakhir yaitu efek pada reseptor nikotinik. Atropin hanya mengatasi efek muskarinik seperti sekresi, bronkospasme, dan bradikardi, tetapi tidak efektif pada gejala nikotinik seperti kelemahan otot, fascikulasi, dan paralisis. Pralidoxim membantu mengembalikan fungsi neuromuskular dengan mereaktivasi ACHE di sinaps neuromuskular sehingga kekuatan otot membaik. Berikut ini referensi yang kami gunakan dalam penjelasan ini. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 3 mengenai zat toksik organofosfat insektisida, mekanisme toksisitas, gejala dan tanda keracunannya, LD50, antidot spesifik beserta mekanismenya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.